SK mengajar, maka itu sangat bermanfaat begitu proses penghitungan kami lakukan. Ya, seperti itu. Calon mahasiswa yang mungkin mengajar 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, atau bagaimana Bu Siti Aisyah? Ya, pasti ada perbedaan. Karena kan kita ingin menerapkan keadilan tersebut. Pasti guru-guru yang 3 dengan yang 10 tahun, pengalamannya akan berbeda ya. Itulah yang kami akui. Tetapi bukan hanya dari segi pengalaman berapa tahun dia mengajar, tetapi kami juga melihat pengalaman profesional lainnya, kinerja profesional lainnya. Itu yang tadi saya katakan, bentuknya bisa kursus, bisa pelatihan, ya, dia bisa terampil oleh kami. Dan yang terakhir pasti minimal kan harus SLTA. Nah, itu kami hitung. Nah, selain SLTA, kami juga menerima yang dari lulusan D2, ya, atau mungkin D1. D1 itu baik D1 pendidikan maupun D1 non kependidikan, itu kami punya bobotnya. Bahkan untuk yang sudah menjadi sarjana, sudah mengajar, ya tentu sudah mengajar. Kemudian dia ingin menambah pengetahuan tentang ke-SD-annya, ya. Selama ini dia bukan berasal dari kependidikan, misalnya S1 pendidikan biologi. Keahlian ke-SD-annya kan perlu diasah, perlu ditempa. Nah, itu bisa melalui UT yang disebut dengan S1 masukan sarjana. Jadi berbekal ke-S1-an keilmuannya, kemudian kami poles dengan keguruannya, maka lengkaplah kompetensi seorang guru untuk bisa memberikan pelajaran kepada anak didiknya. Nah, untuk yang seperti ini, mereka cukup mengikuti 3 semester saja untuk teori keguruan dan teori ilmu pendidikannya. Ya, kalau untuk yang masukan baru atau yang dari D1, D2 itu berapa semester Bu kalau kuliah di FKIP? Ya, kalau yang D2 itu kami mengakui mereka, kalau D2 kependidikan ya, misalnya contohnya di PG PAUD, S1 PG PAUD, diploma 2, maka itu kami akui 5 semester. Jadi bisa langsung masuk ke semester 6, sedangkan program studi itu dilalui selama 9 semester. Otomatis hanya tinggal 4 semester lagi, gitu. Oh, ya. Iya. Jadi waktunya singkat. Waktunya lebih singkat. Nah, kemudian ada juga kursus atau yaitu program sertifikat guru pendamping muda untuk para guru PAUD, itu juga kami akui. Setelah mereka mendapatkan sertifikat itu, maka kami akui 2 semester. Maka mereka yang telah lulus PSGPM ya namanya, mereka bisa langsung ke semester 3. Jadi gitu. Jadi ini sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa rekognisi pembelajaran lampau itu harus diakui sebagai bagian dari proses pendidikan yang dilalui oleh seseorang. Iya, terima kasih Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa sekolah adalah tempat praktek bagi calon guru, mahasiswa UT. Mungkin Ibu bisa menjelaskan praktek-praktek apa saja yang nanti akan dilakukan oleh guru-guru tersebut. Ya, silakan Bu Siti Aisyah. Ya, nah inilah menariknya UT. Jadi para mahasiswa itu tidak jauh-jauh untuk mencari sarana dia untuk mengembangkan kompetensinya. Bisa dilakukan di sekolahnya tempat dia mengajar. Nah, salah satu mata kuliah yang harus dilakukan atau dilalui oleh mahasiswa kita adalah PKP,
pemantapan kemampuan profesional. Nah, untuk ini mereka harus melakukan riset terhadap pembelajaran yang selama ini dia lakukan, ya. Nah, risetnya itu di mana? Di sekolahnya dia. Dengan respondennya siapa? Anak-anak muridnya dia. Jadi dalam PKP dengan berbasis PTK atau action research class ini, guru diberi ruang untuk bisa melakukan refleksi diri dan memperbaiki pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Dan itu di dalam ilmu pendidikan sangat penting karena nggak terhadap kemampuannya dia mengajar. Dan melalui action research ini, classroom action research ini, maka kami melatih para guru untuk melakukan refleksi, melakukan perbaikan pembelajaran, melakukan latihan untuk membuat laporan ilmiahnya, dan kemudian bisa juga lanjut berikutnya adalah membuat artikel ilmiahnya. Jadi bukan hanya dia melakukan rancangan perbaikan pembelajaran, tetapi kami latih juga sampai mereka bisa melakukan apa yang disebut membuat karya ilmiah gitu. Dan guru-guru kan harus dilatih sampai seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka saya tadi mengatakan untuk mahasiswa FKIP maka laboratorium pembelajaran tempat dia menimpa ilmu bisa dilakukan di sekolahnya sendiri. Oh iya, terima kasih Bu informasinya. Kemudian mahasiswa UT adalah mahasiswa yang sistem pembelajarannya pendidikan jarak jauh. Terus mungkin bisa dikaitkan bagaimana pelajaran ini dilakukan khususnya bagi mahasiswa FKIP. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ya, jadi tidak perlu disangsikan lagi bahwa apa mungkin ya praktek mengajar itu dilakukan secara jarak jauh. Itu tidak perlu disangsikan lagi karena kami sudah berpengalaman untuk melakukan pelatihan secara jarak jauh. Dengan cara apa? Diawali dengan sumber belajarnya. Sumber belajar yang kami rancang namanya self-instruction. Jadi dia bisa belajar secara mandiri. Sehingga dikatakan UT itu adalah membentuk seseorang untuk belajar secara mandiri karena memang dilatih untuk menggunakan bahan ajar secara mandiri. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja. Dengan sistem PJJ ini, kami melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari bagaimana dia menyusun rancangan pembelajaran, kemudian melaksanakannya, kemudian mengevaluasi suatu kegiatan pembelajaran. Apakah itu bisa dilakukan secara jarak jauh? Sangat bisa. Ya, karena dengan kemajuan teknologi saat ini kami melakukan proses tutorialnya juga berbasis online. Biasa disebut dengan tutorial webinar, ya. Pada saat itulah terjadi interaksi antara tutor dengan mahasiswanya secara online, secara tatap muka seperti ini. Kemudian mahasiswa tersebut bisa berkonsultasi terhadap proses pembelajaran yang dia lakukan. Jadi interaksinya itu sangat terjadi. Nah, di samping dia berkonsultasi dengan tutornya, maka mahasiswa juga harus melakukan praktek secara mandiri. Yang tadi saya katakan, bisa di sekolahnya, atau bisa dia melakukan uji laboratorium, misalnya yang non-pendas ya, misalnya pendidikan fisika. Bagaimana praktikumnya? Nah, praktikumnya tetap dilakukan secara offline. Jadi betul-betul melakukan proses kegiatan laboratorium, kemudian diamati oleh instruktur di mana mitra kita berada, dan itu kemudian nanti hasil proses di dalam laboratorium itu disampaikan kepada tutornya. Jadi sangat mungkin praktek pembelajaran maupun praktikum untuk para guru dilakukan secara jarak jauh. Oh iya, baik Bu, terima kasih.
Ibu mungkin Ibu punya tanggapan tentang wacana PJJ sebagai kebijakan permanen ke depannya. Silakan Bu Siti Aisyah. Ya, memang Mas Menteri ini sudah memperkirakan ya. Ternyata dengan COVID-19 ini membuat kita menjadi mendadak UT gitu. Ini maka pembelajarannya di switch menjadi online. Kalau kita UT itu sudah pengalaman lebih dari 30 tahun melakukan online ini. Jadi kalau ada wacana pembelajaran akan permanen, kami tentu sudah lebih siap ya. Karena pertama sudah mempunyai pengalaman. Tetapi kami juga harus berpikir dengan moda-moda seperti apa mahasiswa itu bisa terlayani dengan baik. Terutama untuk masyarakat yang jauh yang sulit terjangkau oleh internet. Itu harus kami layani juga. Jadi UT itu menjangkau yang tidak terjangkau. Itulah yang kami pikirkan ya. Misalnya di Gorontalo, mungkin saja di daerah di sana itu tidak ada jaringan sama sekali. Itulah yang harus kami layani juga. Jadi kami berpikir mulai dari yang sampai yang keter juga gitu. Jadi semuanya harus kami pikirkan gitu. Jadi kalaupun pemerintah mengatakan apakah akan permanen, pertama kami siap, yang kedua masyarakat harus siap dan pemerintah ya. Oke. Ya, baik Bu Siti Aisyah, untuk sukses kuliah di UT mungkin mahasiswa itu diminta untuk belajar mandiri. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi sejauh mana yang dimaksud dengan belajar mandiri itu, Bu. Silakan Bu Siti Aisyah. Ya, karena tadi bahan ajarnya sudah dikemas untuk belajar mandiri. Sekarang bagaimana dari sisi kita, dari sisi mahasiswa untuk bisa menelaah bahan ajar. Saya punya tips, saya punya keyword ya. Diawali dengan huruf R. Kalau kita urutkan ke bawah itu namanya akan ransam. Ransam itu diawali dengan huruf R. Yang pertama R itu reading ya. Artinya jangan pernah berharap untuk bisa lulus di UT tanpa reading. Jadi reading sangat penting. Nah, jadi bahan ajar yang kita miliki harus dibaca, harus dipahami dan harus ditelaah dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa menelaah setelah reading adalah U. U itu adalah kira-kira apa Mbak kalau U? Dari modul setelah reading. Mengulanginya kembali. Dalam bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Reading. Kira-kira apa kalau modul tapi kita harus U? Kan ransam tadi ya. U itu kita bisa sebut dengan underline. Oh, menggaris bawahi. Atau memberikan garis bawah atau menstabilo. Nah, semakin kita membaca buku, tanda-tanda itu harus kelihatan. Nah, setelah underlining, kita mengharapkan setelah itu mahasiswa tidak sampai di situ, tapi N. N itu adalah note taking. Jadi modul yang sudah kami siapkan, apalagi nanti modulnya akan besar, ya, itu harus ada catatan-catatan. Di samping underline, maka dia harus mempunyai sintesa terhadap satu paragraf, kemudian membuat note, entah itu di samping, di bawah, yang bisa menunjukkan arah pemikiran tentang materi tersebut. Itu note ya. Nah, setelah note, maka yang berikutnya adalah summarize. Ya, summarize artinya membuat satu kesimpulan. Saya pernah mewawancarai seorang mahasiswa yang nilai IPK-nya itu 4. Saya tanya kepada yang bersangkutan, bagaimana caranya bisa sampai 4? Ternyata dia melakukan ini. Jadi setiap dia baca suatu paragraf atau satu KB, maka dia membuat satu kesimpulan. Dia tuangkan kembali dalam suatu buku, kemudian dia tulis. Ya, jadi tidak hanya dia mengingat, tapi kemudian dia action. Itu daya serapnya lebih dari 80%.
Nah, setelah note, maka berikutnya adalah understanding. Jadi setelah rangkaian dari membaca, memberi tanda, kemudian membuat catatan, membuat rangkuman, maka insya Allah langkah berikutnya kita akan memahami. Ya, jadi summarize. Nah, setelah melakukan summarize, yang berikutnya adalah M. M itu memori, jadi jangan dilupakan. Indip terus dilakukan sampai dia bisa recall. Dan yang terakhir adalah P, practicing. Practice. Jadi di dalam modul itu ada tes formatif, itu harus dilakukan. Kalau mengikuti tutorial atau mengikuti tutorial online, harus mengerjakan tugas-tugas. Itu memperkuat recall kita, daya ingat kita. Apabila dari R sampai dengan P berupa rangkaian kata menjadi ransam tadi, maka apabila di recall oleh kita dalam bentuk ujian, maka insya Allah akan terpanggil, gitu ya, karena dia tersimpan dengan baik. Beda kalau SKS, sistem kredit semalam, ya. Itu kalau tumpah, kalau dalam suatu bejana, dalam waktu semalam ditumpahkan, maka cepat juga dia keluar. Berbeda kalau terus sedikit, maka akan mengendap. Pada saat dipanggil, itu akan memudahkan, gitu, ya. Iya. Terima kasih Bu atas tips-tipsnya. Bu Siti Aisyah, mahasiswa UT untuk berhasil salah satunya juga harus mengikuti tutorial tatap muka. Bagaimana tips-tips sebelum mengikuti tutorial itu? Karena banyak juga mungkin orang-orang yang sudah ikut tutorial tapi kadang mengalami masalah juga dalam pendidikannya. Silakan Bu Siti Aisyah. Ya, tutorial baik itu tutorial tatap muka maupun tutorial online adalah bentuk layanan bantuan belajar. Namanya juga bantuan, ya. Maka tetap dirinya sendiri yang harus belajar. Kalau bantuan, maka yang harus diperkuat adalah motivasinya. Karena memiliki kontribusi terhadap nilai akhir, maka itu menjadi salah satu pemicu kita untuk meningkatkan motivasi kita. Misalnya tutorial online mempunyai kontribusi 30%. Kebayangkan ya, kita sudah punya tabungan 30%. Nah, itu menjadi penyemangat supaya nanti pada saat UAS, ya, kalau nanti COVID-nya sudah berlalu, UASnya itu sudah normal, maka dia sudah mempunyai tabungan terlebih dahulu. Jadi menurut saya di dalam tutorial baik tutorial tatap muka maupun online, itu yang harus dikuatkan adalah motivasinya. Yang kedua adalah apabila kita belajar dengan hati, ya, maka sampainya pun akan dengan hati. Maksudnya kalau kita belajarnya dengan semangat, ya, maka penyerapannya juga akan berbeda apabila misalnya kita belajar hanya mengejar ijazah, ya, hanya ingin karena ditugaskan oleh atasan. Itu sangat berbeda dengan orang yang belajar dengan hati. Maka motivasinya juga akan lebih kuat. Jadi menurut saya karena bantuan belajar maka pokoknya adalah di situ. Karena kalau kita amati mahasiswa UT, mahasiswa kita itu keterbacaannya terhadap modul maupun interaksinya di tutorial itu perlu terus diasah. Ya. Kadang-kadang mahasiswa datang ke tutorial itu dengan kepala kosong, tidak membaca modul terlebih dahulu. Harusnya pada saat mahasiswa itu datang ke tempat tutorial, di kepalanya itu sudah penuh dengan masalah yang akan ditanyakan kepada tutor. Ya, jadi karena waktunya hanya 2 jam, itu jadi terjadi interaksi yang signifikan, yang bermanfaat. Tidak kalau kepala kosong kemudian datang ke tutorial, mungkin dia hanya dapat sedikit, tapi kalau sudah baca terlebih dahulu, maka dia akan dapat lebih banyak. Ya, seperti itu. Ya, mungkin begini Bu Siti Aisyah, sebagian mahasiswa kita mungkin menganggap kalau tutorial itu sama dengan perkuliahan.
sehingga mereka datang ke tutorial nanti mengharapkan dapat ilmu dari tutornya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan yang sebenarnya yang benarnya bagaimana? Silakan Bu Siti Aisyah. Iya, jadi sebetulnya karena belajar mandiri, modul itu adalah kalau diibaratkan seperti sumber utama. Sedangkan tutorial adalah bantuan belajarnya. Jadi jangan dibalik. Jangan bantuan belajar yang diasuh oleh tutor menjadi sumber belajar utamanya. Nah, itu yang terbalik ya. Harusnya modul menjadi sumber belajar utama, tutorial adalah bantuan belajarnya. Nah, kalau yang saya lihat memang mahasiswa itu masih ingin seperti itu, menganggap semuanya itu adalah dilakukan ingin disuapi oleh tutornya. Bahkan kadang-kadang ingin dibuatkan summary-nya, ingin dibuatkan soal-soalnya, gitu ya. Nah, itu yang salah. Harusnya penguasaan dia terhadap modul itu ditambah dengan bantuan belajar yang diperoleh dari tutor menjadi pelengkapnya. Jadi jangan dibalik. Ya. Jadi mahasiswa UT itu idealnya harus banyak belajar sendiri dulu ya Bu, baru nanti ikut tutorial juga. Jadi muatannya jadi bagus. Iya, betul sekali. Oh iya, Bu Siti Aisyah. Kemudian Bu, mungkin FKIP punya prodi terbaru yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebagai informasi bagi kita semua. Silakan Bu Siti Aisyah. Ya, prodi terbarunya namanya Teknologi Pendidikan. Ini adalah prodi yang satu-satunya di FKIP yang tidak mempersyaratkan sebagai guru ya. Prodi ini sangat menarik karena bisa diikuti oleh para instruktur, ya, kemudian widya iswara yang ingin menambah pengetahuan bagaimana mengelola suatu pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi bukan melulu teknologi canggih ya, tapi teknologi dalam perancangan pembelajaran itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita lihat dari tujuan dari program studi ini sangat menarik ya, bahwa saat ini jasa teknologi, jalur internet dan sebagainya, maka seseorang itu harus mempunyai konsep. Jadi bukan melulu jaringan yang harus dia tahu, tapi bagaimana membuat jaringan itu bermanfaat dalam proses delivery materinya, gitu ya. Nah, itulah yang diperlukan, yang harus dikuasai atau yang menjadi tujuan dari teknologi pembelajaran ini. Jadi dia harus mampu mendesain dan mengembangkan program-program pembelajaran yang efektif dan inovatif. Jadi mulai dari mendesainnya itu harus berbasis pembelajaran berbasis keilmuan. Kemudian mengembangkan program-programnya yang menarik dan efektif ya, dengan berbasis teknologi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa untuk program ini 144 SKS yang terdiri dari teori dan praktek. Nah, untuk yang prakteknya kami menggunakan alat-alat virtual, ya. Jadi nanti mahasiswa pada semester tertentu harus misalnya praktek di laboratorium atau praktek di studio, ya. Mahasiswa tidak perlu langsung datang ke studio, tapi menggunakan suatu alat, maka alat visual itu membantu bagaimana pemanfaatan alat-alat di dalam studio tersebut, ya. Jadi ada alat bantu yang sangat membantu, yang terbaru, yang dikembangkan khusus untuk program studi teknologi pendidikan ini. Ya. Kemudian Bu Siti Aisyah, untuk teknologi pendidikan, kalau tutorialnya nanti bagaimana Bu? Tutorial tatap muka atau tutorial online Bu Siti Aisyah? Tutorial online. Saat ini masih
mahasiswa bimbingannya melalui online, kemudian dia harus melakukan praktek dengan menggunakan alat-alat tadi, alat-alat virtual yang akan digunakan untuk mata kuliah berpraktek. Tetap online. Tetap online ya Bu ya. Kemudian ada nggak Bu persyaratan khusus untuk yang masuk ke teknologi pendidikan ini Bu? Oke, saya lihat ya. Persyaratannya itu dia memiliki ijazah ya, SLTA. Tidak ada, hanya itu. Hanya dia bisa dia lulusan SLTA saja. Ya. Sebentar ya. Proses belajar melalui belajar mandiri dengan menggunakan modul yang dilengkapi bahan suplemen multimedia. Nah, bahan multimedia ini yang paling canggih yang digunakan di teknologi pendidikan saat ini. Oh iya, baik Bu. Kalau untuk biaya pendidikannya berapa Bu kalau untuk teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu kan per SKS ya, tetap ya sama ya per SKS. Saya agak lupa kalau totalnya, tapi karena dia bukan SIPAS ya, berarti dia dihitung per SKS seperti biasa. Saya agak lupa berapa ininya pembiayaannya. Iya, oke Bu. Terima kasih. Bu Siti Aisyah, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira kapan lulusan SMA bisa masuk langsung ke FKIP UT? Mungkin Ibu bisa menjelaskannya Bu. Kapan? Ya, kalau kapan sepanjang setelah punya ijazah, ya setelah memegang ijazah, maka ijazah itu bisa digunakan untuk melamar ke teknologi pendidikan kalau yang belum guru. Tetapi untuk teman-teman, untuk yang prodi lain, tetap harus dia statusnya mengajar, gitu ya teman-teman ya. Harus punya pengalaman mengajar 1 tahun terlebih dahulu. Gitu. Jadi menjadi tenaga honorer mungkin dulu Bu ya di sekolah begitu. Di sekolah ya. Iya, supaya bisa masuk ke UT. Ya, harus berprofesi sebagai guru terlebih dahulu, kecuali teknologi pendidikan. Ya, oke, Bu Siti Aisyah, karena sudah di akhir-akhir waktu, mungkin Ibu bisa memberikan. Ya, terima kasih teman-teman. Di masa COVID sekarang ternyata menuntut kita untuk bisa berpikir lebih out of box, ya, berpikir di luar dari kebiasaan. Nah, salah satu yang menuntut untuk berpikir di luar kebiasaan adalah para guru. Para guru harus berpikir bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran kepada anak didiknya melalui jarak jauh. Dan itu memerlukan pengetahuan yang mumpuni atau kemampuan IT yang cukup. Nah, di UT kami juga melatih para guru untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan di FKIP saat ini juga kami membuat lomba kreativitas mahasiswa. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa mengajar dengan baik di masa COVID seperti ini dengan menggunakan teknologi. Jadi pesan saya, tetap semangat, ya, tetap berkreativitas, tetapi tetap bisa menjadi guru yang dapat diandalkan oleh anak didiknya. Ya. Terima kasih informasinya Bu Siti Aisyah. Mungkin demikian dulu bincang-bincang kita sore hari ini. Insya Allah umur panjang, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman bincang-bincang kita sore hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.